Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik kami yang di rumah, tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kebugaran untuk meningkatkan imun tubuh kita, dan ikuti anjuran-anjuran pemerintah berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus corona yang sedang melanda negeri tercinta kita ini. Saya harap para peserta didik di rumah bisa mengikuti melalui video kali ini dengan semangat dan salam olahraga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam materi pendidikan jasmani olahraga kesehatan daring untuk kelas 12. Kita memasuki dalam permainan bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis MA Subhana Subah. Baik, sebelum kita memasuki dalam materi dalam permainan bulu tangkis, kita akan membahas dulu KI dan KD-nya, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di dalam permainan bola kecil, kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisa dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya 3.2, merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola kecil. Kompetensi dasar 4.2, mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola kecil. Nah, nanti ada tugas di akhir untuk kalian bisa mempraktikkan, merancang, dan di video. Lanjut kepada materi, yaitu strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena sudah dari SD tentunya sudah belajar tentang bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan atau kok atau shuttlecock untuk melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Menganalisa strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis itu ada strategi dan taktik, yaitu penyerangan dan pertahanan. Nah, kita akan membahas pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Pola dalam penyerangan ini yang digunakan antara lain dengan menerapkan pola front and back, slide by slide, dan pola Raulier. Adapun teknik yang dapat digunakan dalam penyerangan adalah pukulan servis, drive, pukulan drop shot, pukulan netting, pukulan smash, dan pukulan lob. Ini tentunya dapat digunakan dalam pola penyerangan.
Pola penyerangan front and back, sistem permainan yang digunakan pembagian lapangan menjadi separuh depan, separuh belakang. Pemain yang melakukan servis berada di depan dan bertugas mengembalikan shuttlecock yang jatuh dekat net, sedangkan pemain belakang menguasai lapangan bagian belakang. Ini mempunyai keunggulan dalam penyerangan yang cepat, akan tetapi dalam pertahanannya akan sangat kurang. Pola penyerangan slide by slide. Berdasarkan sistem ini, lapangan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Setiap pemain mempunyai tugas mempertahankan wilayah masing-masing. Kalau satu tim pemain terdapat yang lemah, maka pemain itu akan diberi shuttlecock terus-menerus dan diserang terus. Sistem berdampingan artinya sistem yang simpel diajarkan di atlet yang baru belajar. Jadi dalam satu tim itu ada atlet yang lemah dalam permainan bola voli, dalam permainan bulu tangkis, itu akan musuh akan terus menyerang pemain tersebut. Jadi dalam pola penyerangan slide by slide ini akan menunjukkan atau memukulkan shuttlecock, mengarahkan shuttlecock menuju pemain yang lemah. Dan yang selanjutnya itu pola penyerangan Roulier. Ini pola penyerangan yang sambil menyerang tetap bertahan, artinya sambil menyelam minum air. Dia bertahan menggunakan slide by slide, menyerang menggunakan front and back. Dikatakan bertahan apabila pemain mengangkat shuttlecock, dikatakan menyerang apabila pemain menurunkan shuttlecock. Artinya dalam pola penyerangan ini fokus dalam penyerangan dan fokus dalam pertahanan. Untuk latihan dalam pola penyerangan yaitu kalian bermainlah bulu tangkis 1 lawan 2, di mana 1 sebagai pemain penyerang dan 2 sebagai pemain bertahan. Mencoba latihan ya, nanti untuk satu teman kalian menjadi lawan untuk menyerang terus dan 2 pemain untuk menjadi sebagai pemain bertahan, mencoba mendapatkan serangan dari lawan. Lakukan permainan di lapangan bulu tangkis dengan pembatas tengah net. Pemain menyerang berusaha untuk menyerang ke daerah lawan, sedangkan pemain bertahan berusaha untuk mengembalikan bola ke daerah lapangan lawan. Lama permainan akan ditentukan oleh kalian sendiri nanti. Mencoba latihan terus. Jadi untuk 2 pemain itu hanya mengembalikan bola, tidak boleh menyerang. Akan mendapatkan serangan dari para pemain terus. Bermainlah dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, percaya diri dan menjunjung tinggi sportivitas. Ini cukup nanti kalian dilaksanakan di rumah, tidak usah di video. Yang penting kalian jujur dalam melakukan kegiatan itu. Yang selanjutnya, menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Sekarang kita masuk dalam bertahan. Bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri, dapat mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan melewati atas net, dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Biasanya menggunakan lambung. Pertahanan yang baik dapat terjadi dengan strategi yang tepat. Pola pertahanan antara lain dengan menerapkan sama pola front and back, slide by slide, dan Roulier. Kebanyakan permainan rally mengharuskan pemain mahir melakukan pukulan lob. Maka pola yang sering dipakai adalah slide by slide, yang cenderung bermain lambat. Diperlukan daya tahan yang baik,
nafas yang panjang, pukulan akurat, dan dapat menjelajah sudut-sudut lapangan. Latihannya sama 3 lawan 2. 3 lawan 2, jadi 3 pemain sebagai penyerang dan 2 sebagai bertahan. Jadi akan digempur itu pola pertahanannya, latihan digempur pola pertahanan, merancang strategi dan dalam pola pertahanan itu lakukan di rumah, bisa mengajak tetangga tapi tetap menggunakan prosedur kesehatan, protokol kesehatan. Nah, yang dapat disampaikan di bagian pendidikan karakter dalam permainan ini yaitu pada dasarnya olahraga apapun dapat menyehatkan badan asalkan olahraga yang dilakukan tidak berlebihan, karena berlebih-lebihan itu tidak baik. Sebelum olahraga hendaknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pada saat melakukan olahraga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Permainan olahraga yang jumlah pemainnya banyak atau bergu dapat memberikan pengalaman dalam suatu kerjasama tim yang saling menghargai antara satu dengan yang lain. Sumber belajarnya yaitu kalian bisa membaca pada LKS Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan kelas 12 Lembaga Pendidikan Ma'arif Madrasah Aliyah semester ganjil tahun 2020. Tentunya juga jangan sungkan-sungkan untuk browsing tentang materi permainan bola kecil, bulu tangkis di Google dan melihat teknik-teknik di youtube.com. Itu untuk tugasnya, silahkan kalian nanti bermain mandiri di rumah dengan teman kampung tentunya, bermain menggunakan pola penyerangan dan pola pertahanan. Tidak usah di video, akan tetapi kalian untuk tetap melaksanakan tugas yang sudah diperintahkan oleh guru agar nanti dalam pertemuan dan dalam penilaian akan mendapatkan kemudahan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti anjuran pemerintah berkait dengan pencegahan penyebaran virus corona agar kita terbebas dari musibah dan teman-teman kita juga terbebas dari penyakit. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.